Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyana ba'da ma amatana. Allah telah hidup kita kembali setelah kita mati malam tadi. Allah hidupkan kita kembali, kita bisa hidup, bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk di masjid, iktikaf sambil kita talabul ilm. Menjelang nanti waktu syuruk datang, kita sholat Isra. Semoga apa yang kita laksanakan ini, rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan selawat dan salam untuk Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan dengan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga salawat dan salam ini senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih kita, untuk tauladan kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, memotivasi kita untuk senantiasa bersalawat, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi wasallam. Satu kali selawat kita ucapkan, Allah akan balas 10 kali lipat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan selawatnya yang banyak kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan kita nanti di yaumil akhir menjadi salah seorang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya. Tepatnya di tanggal 3 Sya'ban kita di hari ini. Mulai hari Jumat baru masuk, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, sudah masuk 3 Sya'ban. 3 Sya'ban berarti tinggal 27 hari lagi insyaallah kita akan memasuki satu bulan yang mulia yang digelar sebagai Syaidul Syuhur, penghulunya dari para segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan itu ada satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, di mana suatu ibadah yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa tasum Ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun, dibina, bunyal Islam, dibangun Islam itu atas 3 hal.
Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi, mengakui bahwa tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari kalimat ini, kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tata caranya, kita mencontoh bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang sanggup untuk melaksanakannya. Jadi puasa Ramadan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita tunaikan. Karena kalau salah satu rukunnya tidak sempurna, maka bangunan itu tidak akan berdiri dengan baik. Rukun itu, ini ada rukun masjid kita, dia punya rukun-rukun, sudut-sudut itu. Kalau salah satunya tidak ada rukunnya, maka tak akan berdiri kokoh megah seperti ini. Maka kita mesti melaksanakan rukun-rukun itu. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, perlu persiapan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, kalau kita berkaca contoh dari para ulama-ulama kita salafus saleh, beliau itu, mereka itu mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan hanya 1 bulan sebelumnya, bahkan ada yang 2 bulan sebelumnya, bahkan juga ada 6 bulan sebelumnya. Sampai seperti itu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga Ramadan yang mereka lakukan, puasa Ramadan yang mereka lakukan itu betul-betul menghantarkannya kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang dia lakukan, ibadah-ibadah Ramadan yang mereka lakukan itu betul-betul menghantarkannya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu persiapan kita. Ya. Nah, para ulama juga bersiap 2 bulan sebelumnya. Maka ada doa yang diajarkan oleh ulama kita kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini doa bukan hanya sekedar doa yang diucapkan. Ini doa menunjukkan adanya persiapan. Adanya persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi menyambut bulan Ramadan itu bukan hanya 1 hari, 2 hari sebelumnya, bukan hanya itu. Tapi kita betul-betul siapkan untuk kita tuh siap melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hal-hal yang mesti kita persiapkan untuk kita menghadapi bulan Ramadan? Makanya untuk tahu apa yang perlu kita persiapkan, kita perhatikan firman Allah yang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sebetulnya ayat tentang puasanya Allah kumpulkan dalam 1 surat, tak menyebar kepada banyak surat. Beda dengan sholat, zakat itu ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, di mana gitu ya. Tapi ayat tentang puasanya Allah kumpulkan dalam 1 surat, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ke sebelahnya itu 187. Jadi sebaiknya mungkin sebelum masuknya bulan Ramadan, kita tuntaskan beberapa ayat ini, supaya kita tahu kepada siapa diwajibkan puasa,
bagaimana puasa itu, untuk apa gunanya puasa, bagaimana sejarahnya puasa dulu. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti apa sejarahnya. Terus apa saja amal-amal yang utama di dalamnya, apa saja yang membatalkannya, ya. Syukur. Dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau bisa kita baca, ya, ayat ini dari 183 sampai 187. Nanti bisa di rumah, ya, kita baca-baca, tengok tafsirnya, tengok, ya, dan berayat kita surah ayat ini sampai oleh para ulama, sehingga kita punya persiapan, ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita perhatikan satu ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Makanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, di mana di Ramadan diperintahkan kita puasa, perlu persiapan kita. Apa di antara persiapannya itu? Persiapan iman. Ini yang penting. Kuatkan keimanan kita, kokohkan keimanan kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena apa? Karena puasa itu hanya dipanggilkan kepada orang yang beriman. Ya. Menghadapi ayat-ayat yang seperti ini, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu itu kalau kita berjumpa di Al-Quran ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya perintah atau larangan setelah kalimat itu tak akan bisa dilakukan tanpa iman. Nah, begitu kita memahaminya. Kalau jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas, gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Itu ayat perintah atau larangan setelah ayat itu atau di dalam ayat itu tak akan mampu dilakukan tanpa iman. Maka kalau mendengarkan ayat-ayat seperti itu, perhatikan iman kita. Tengok keimanan kita, sejauh mana kekokohan iman kita, keyakinan kita. Atau kata para ulama, kalau kita mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya kalimat perintah atau larangan setelahnya itu menjadi barometer keimanan kita. Sejauh mana kita bisa melakukannya atau sejauh mana kita bisa meninggalkannya, sejauh itulah keimanan kita, menjadi ukuran keimanan kita. Makanya mendengarkan ayat-ayat seperti ini, perhatikan iman kita. Nah, karena ayat ini, puasa ini diperintahkan kepada orang yang beriman, maka perlu kita kokohkan keimanan kita sebelum kita menghadapi, ya, bulan Ramadan nanti. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali Ramadan yang kita lalui? Ya, sudah banyak ya Pak ya. Sudah banyak Ramadan yang kita lalui. Setiap tahun kita berhadapan dengan Ramadan, masuk
masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan. Kita puluhan kali ya. Satu pertanyaan yang mesti kita pertanyakan pada diri kita, sejauh mana Ramadan yang kita lalui itu menghantarkan kita menjadi mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Karena tujuannya adalah takwa. Kemudian kita perhatikan ya, yang lalu-lalu setiap Ramadan yang kita lalui. Ya, banyak orang semangat di awal-awal Ramadan, semangat untuk beribadah. Bahkan kalau pekan-pekan pertama itu sampai pengurus tuh bingung tuh cari karpet mana lagi, tidak muat lagi masjidnya, gitu kan? Sampai keluar-luar. Ya. Pekan pertama, pekan kedua lah, ya. Pekan kedua pertengahan, pekan kedua udah mulai nyusul. Ya, nanti sampai akhir Ramadan tinggal Pak Imam aja nih. Ada makmum 2-3 orang. Ya. Pada pulang kampung besar ya, pulang kampung atau pulang kemana, wallahu a'lam. Ini terjadi, ya. Setiap tahun kita tengok seperti itu. Ya, anak-anak kita, para remaja-remaja kita awal-awal rajin puasa, ya, tapi 2-3 hari udah mulai. Ya. Kalau kita lewat jalan-jalan itu udah ada yang berani, ya. Ya, walaupun jalan-jalan ya, tangan ke belakang tapi merasa tangan ke belakang. Ada rokoknya ternyata dalam tangannya. Ya. Hati apa gak puasa? Ya. Padahal hanya sekedar menahan rokok saja. Ya. Nah, makan tak makan ya, tapi rokok tak tertahan. Gitu. Ya, ini yang terjadi di setiap tahun kita. Jadi apa persoalannya itu? Karena puasanya tak dilandaskan kepada iman, keimanannya yang tipis, maka tak sanggup dia berpuasa. Ya. Padahal kadang hari-hari tak makan juga, ya, tak makan juga, tapi pas puasa tak sanggup, karena imannya yang tipis. Maka iman itu perlu kita kuatkan. Maka kata Rasulullah SAW, iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wa yanqus, kata Rasulullah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dia dengan amal soleh, berkurang dia dengan maksiat. Makanya untuk meningkatkan iman perlu ditingkatkan amal soleh kita. Makanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak sekali dia berpuasa. Banyak berpuasa. Bahkan dalam hadis itu disebutkan sampai-sampai sahabat itu udah ragu ya. Ini udah Ramadan apa masih Sya'ban ya? Kok Rasulullah setiap hari puasa terus puasa? Banyak kali Rasulullah berpuasa sampai ragu sahabat itu, ini udah Ramadan apa masih Sya'ban? Kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ini mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Karena dengan kita beramal soleh dan kita berpuasa itu meningkat iman kita. Supaya iman kita kuat, berbanyak ibadah. Makanya bapak-bapak, ibu, di bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah kita, latihan kita, supaya apa? Supaya nanti di Ramadan tak kaget, tak terkejut, tak terkejut, ya, kaget, ya. Karena banyak yang kaget-kaget gitu kan, banyak yang terkejut itu banyak, ya. Datang Ramadan, datang masjid. 1 hari 2 hari capek, tak ada persiapan. Maka ibarat kita lari 5 kilo gitu ya, perlu stretching dulu, ya, stretching dulu, peragangan dulu. Kalau tidak peragangan nanti kerak kaki itu nanti, ya, kerak kaki itu nanti, nggak bisa jalan lagi.
kita mau kerja keras nih, ya, peregangan dulu. Ini persiapan kita, ya, supaya nanti kita bisa berjalan sampai ujungnya. Kita akan lakukan ibadah ini 30 hari, 1 bulan lamanya. Supaya sampai kita ke ujung nanti, ya, maka perlu persiapan, perlu peregangan dulu. Ya. Warming up, istilahnya. Ya, perlu pemanasan dulu. Dipanaskanlah di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh banyak dilupakan oleh orang-orang kata Rasulullah. Karena bulan Sya'ban ini diambil dengan bulan haram, ya, dengan bulan Sayyidul Ayyam ini, Sayyidul Syuhur ini, bulan yang mulia ini, ya. Karena sebelum Sya'ban bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Ya, bulan haram itu bulan salah satunya yang haramkan untuk berperang dulu. Ya, bulan haram itu bulan yang mesti kita meninggalkan, karena untuk menghormati bulan haram itu meninggalkan amal-amalan yang tidak baik. Ya, maka di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 itu, wala tuzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan berbuat dosa di bulan-bulan haram. Maka di bulan-bulan haram itu sudah ditinggalkan, orang tak banyak berbuat dosa di situ. Ya, karena itu larang Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan berbuat dosa di bulan haram itu berlipat-lipat dosanya. Ya. Jadi bulan haram itu ada 4, ya. Arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Ada 3 yang mutawaliyat, yang berurutan dia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang pertama, bulan Muharram. Dan 1 yang mudhar, yang tersendiri dia, yaitu bulan Rajab. Ya, ini kita meninggalkan dosa di sini, menghormati bulan Muharram, itu bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca di Ibnu Katsir, kenapa 4 bulan itu disebut bulan haram? Zulqa'dah itu bulan persiapan untuk melaksanakan haji. Zulhijjah bulan haji. Muharram kembali dari haji. Harus aman, berangkat aman, pelaksanaan aman, pulang aman. Makanya diharamkan berperang dulu di bulan-bulan itu. Sementara bulan Rajab ini bulan yang selalu dilakukan umroh di sana. Orang-orang dulu, ya, itu selalu umroh di bulan-bulan itu dan mengunjungi Ka'bah di bulan-bulan itu. Ya. Ini bulan haram. Nah, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nah, ada 1 bulan Sya'ban. Sya'ban banyak ditinggalkan oleh orang, ya, ditinggalkan. Ya. Nah, makanya Rasulullah banyak sekali berpuasa di situ. Ya, sebagai persiapan semuanya bulan Sya'ban ini jangan kita tinggalkan. Ya, jangan lesu ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Justru tingkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi mulai dari Sya'ban ini rajin-rajin ke masjid. Ya, supaya apa? Supaya Ramadan ini sudah terbiasa kita ke masjid. Ya. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid kita. Rajin-rajin kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Supaya apa? Ramadan terbiasa kita. Ramadan nanti terbiasa, karena di Ramadan pahalanya berlipat ganda nanti. Ya. Kalau tak terbiasa dan sekarang itu jadi masalah. Ya, tak terbiasa ke masjid nanti jadi masalah. Nanti Ramadan ya 1-2 hari kita rajin ke masjid, tapi itu kembali lagi capek karena tidak dia biasakan. Biasakan sholat jamaah di masjid. Biasakan qiyamul lail, bangun di tengah malam. Karena sesungguhnya ibadah utama di bulan Ramadan itu bukan hanya puasa. Ya, memang ya puasa. Ya, puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, puasa itu didasarkan oleh keimanan yang kuat dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan mengharap itu di Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhitungan yang matang, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Tapi ada lagi hadis mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan? Apa arti mendirikan malam Ramadan? Mendirikan sholat malam. Itu sholat malam, sholat tarawih, sholat witir. Tambah lagi di rumah kita dengan tahajud, boleh. Tak salah tahajud di bulan Ramadan. Ya, tarawih ya. Kita tambah dengan tahajud. Tahajud itu termasuk daripada qiyamul lail, mendirikan malam. Tapi beda tahajud dan tarawih. Nah, kalau tahajud itu mesti tidur dulu. Sholat tahajud itu sholat setelah tidur dulu, bangun tidur kita sholat tahajud. Jadi sudah sholat isya di masjid, sholat tarawih jemaah di masjid, kemudian sholat witir, boleh nambah lagi nanti boleh. Tidur, bangun kita sholat tahajud. Nah, tapi jangan tambah witir lagi, karena witir itu mengganjilkan. Ya, witir itu bukan sholat penutup, walaupun biasanya Rasulullah menutup dengan witir. Tapi witir bukan sholat penutup. Witir itu untuk mengganjilkan. Ya, kalau sudah witir di masjid, nanti pulang ke rumah, tidur, bangun lagi, sholat lagi, kita sholat tahajud. Nah, jumlahnya genap, jangan diwitirkan lagi. Kalau witir lagi, witir tambah witir, genap dia. Ya, ganjil tambah ganjil, genap dia. Ya, jadi cukup dengan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, terserah berapa rakaat jumlahnya. Ya, tak dibatasi. Ya, semampu kita. Ya, nah, itu kita mendirikan malam Ramadan dengan sholat. Ini ibadah utama di bulan Ramadan. Ya, makanya kita sudah mulai biasakan untuk qiyamul lail. Bangun ya lebih awal. Ya, apalagi kalau sekarang kan waktu kan agak lambat ya, subuh jam 5 lewat ya. Bangun kita jam 4 ya, bisa sholat dulu. 3-4 rakaat ya, 5 rakaat, 2 tahajud tambah nanti 3 witir, kemudian seperti itu. Ya. Jadi biasakan supaya nanti kita terbiasa di bulan ini untuk meningkatkan iman kita. Ya, kita mulai biasakan tilawah Al-Quran. Karena Ramadan nanti itu bulan Al-Quran. Untuk mengingatkan Ramadan itu yang mana? Ya, karena dulu urutan-urutan itu masih nggak seperti sekarang kita hafalnya. Yang mana Ramadan ya, yang mana Zulkaidah, yang mana ini. Untuk mengingatkan Ramadan itu yang mana, itu Allah ingatkan dengan Al-Quran. Ya, kapan Ramadan itu diwajibkan? Bulan Ramadan. Ramadan itu yang mana? Unzila fihil Quran. Dulu bulan yang diturunnya Al-Quran yang pertama dulu, itulah Ramadan. Karena Al-Quran pertama kali turun bulan Ramadan. Ya. Rasulullah mendapat wahyu pertama di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi Ramadan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran, dan Rasulullah banyak tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan terus setiap tahun ya, di hadapan Jibril itu bulan Ramadan. Ya. Akan banyak hadis itu Al-Quran dan Ramadan nanti akan memberikan syafaat pada hari akhirat. Ya, itu banyak hadis tentang motivasi kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, makanya sebelum masuk Ramadan ini mempersiapkan Al-Quran kita. Mulai banyak tilawah Al-Quran. Ya, kita punya target Ramadan nih, hatam berapa kali hatam? 1 kali hatam, 2 kali hatam. Dilatih mulai sekarang, lancarkan bacaan kita. Mulai perbanyak kita tilawah Al-Quran. Ya, ansur-ansur. Selama ini hanya setengah halaman atau 1 halaman tingkatkan. Ya, supaya nanti di Ramadan kita terbiasa. Ya, harus punya target kalau bisa. Ya, jadi jangan sia-sia Ramadan kita. Harus punya target kita. Kita mau hatam berapa kali hatam? Kita mau
hafal berapa surah atau berapa halaman, berapa juz di Ramadan nanti. Ya, persiapkan. Ya, harus punya target. Itu untuk memotivasi kita. Jadi Ramadan itu bukan berlalu begitu saja. Ya, karena Ramadan itu syahrul tarbiyah. Ramadan itu bulan latihan, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah, ya, dari iman menjadi takwa. Itu di Ramadan. Maka perlu persiapan kita. Inilah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan iman. Karena puasa dipanggilkan kepada orang yang beriman. Minimal 3 hal itu, ya, untuk meningkatkan iman kita. Salat kita, kemudian puasa kita, puasa sunnah, ya. Boleh mau puasa lebih banyak, ya. Kalau minimal kan ada 3 hari, ya. Puasa 5 lebih, 13, 14, 15, atau Senin Kamis, ya. Senin hari Kamis, atau lebih banyak lagi boleh mau puasa mutlak aja, tidak masalah, ya. Mau puasa Daud boleh juga, ya. 1 hari puasa, 1 hari buka, puasa buka boleh, ya. Atau mau puasa buka mau banyak puasa tak apa-apa, boleh, untuk melatih diri kita berpuasa. Nah, ini persiapan iman kita. Ya. Ibarat kalau sekolah, ibarat sekolah ya kan, syaratnya itu iman. Maka perlu memenuhi syarat itu baru diterima nanti kita di sekolah. Seperti itulah kira-kira. Ya. Kita ingin masuk perguruan tinggi yang bagus nih, tapi syaratnya nilai harus sekian. Kita persiapkan itu dulu, ya, supaya kita bisa masuk nanti dan bisa kita melakukan pendidikan di situ sampai akhir dengan baik. Untuk pendidikan Ramadan itu disyaratkan adalah iman. Karena dipanggilkan kepada orang yang beriman. Kita kokohkan iman kita supaya apa nanti? Supaya pembelajaran kita selama Ramadan bisa menghasilkan takwa nanti yang ujung ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Puasa itu al-imsak. Di sini disebutkan puasa itu masdar dari kata soma, ya, secara bahasa, ya. Al-imsak itu menahan, meninggalkan, ya, makan minum di siang hari, ya, dan berhubungan suami istri dan segala membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ini bahaya ya. Ya, fajar itu kan matahari, ya. Ketika fajar menyingsing itu matahari terbit, katanya. Bukan itu artinya, ya. Fajar sebenarnya fajar shadiq, ya. Fajar sebelum matahari muncul, fajar waktu sholat subuh masuk, itu fajar. Jadi sebelum muncul matahari itu ada fajar yang muncul, dan cahaya putih itu sebelum munculnya mataharinya itu fajar, ya. Jadi ketika fajar, setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, jadi ada puasa setengah hari, ya. Puasa setengah hari, puasa itu dari fajar sampai terbenam, ya. Kalau belum terbenam berbuka itu tidak puasa artinya, ya. Tapi kalau anak-anak kita untuk melatih silakan, ya. Tapi luar biasa nih kalau kita baca, ya, apa dilakukan oleh salafus saleh dahulu melatih anak-anak mereka. Itu mereka melatih juga tidak puasa setengah hari, Bapak. Coba baca literaturnya, baca sejarahnya, ya. Bagaimana salafus saleh dulu melatih anak-anak mereka berpuasa. Bahkan apa yang mereka lakukan, sampai-sampai mereka itu melakukan, ya, di bulan puasa itu menjelang siang hari itu mereka bawa anaknya ke masjid, atau dibawa anaknya bermain untuk menenangkan anak itu nggak ingat makan, karena siang kan biasanya makan, ya, supaya mereka nggak ingat makan dibawa main, diwajib apa, ya, supaya nanti sampai terbenam matahari. Jadi melatihnya anak-anak itu dilatih tetap sampai terbenam matahari, ya, tidak setengah hari, ya, itu dilakukan oleh salafus saleh dahulu. Jadi kita punya anak umur 5 tahun, 6 tahun SD, ya, kita latih dia, usahakan sampai sore gitu. Walaupun dapat hanya beberapa hari, ya, tapi kita latih sampai sore.
kasihan Ustaz. Kalau yang kali dia ya insya Allah kalau dia ikut syahur ya insya Allah kuat insya Allah ya. Jadi itu puasa, nanti uraian puasa luar biasa panjangnya. Coba kita perhatikan ke ujung ayat ini, karena ujung ayat ini tujuannya la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita perhatikan tattaqun di situ itu ada ta'mudhara'ahnya, ya, artinya bukan hanya takwa selama Ramadan, tapi takwa yang kontinu sesungguhnya diharapkan. Ya. Karena bukan la'anakum, ya, bukan muttaqin gitu, tapi tattaqun, ya. Ada tamudhara'ahnya. Ya, artinya takwa selama Ramadan dan terus bertakwa pada Ramadan. Ya. Karena fi'il mudhari itu zamannya sekarang dan akan datang. Ya. Sekarang dan akan datang. Artinya Ramadan, takwa yang diharapkan oleh Ramadan itu bukan hanya takwa selama Ramadan, tapi terus pada Ramadan takwa juga. Kalau takwa di bulan Ramadan enak, mudah, karena semua orang pada bertakwa semuanya. Ya kan? Jadi orang bertakwa ada apa? Menjadi kasar, coba kita perhatikan nanti. Jadi orang bertakwa itu ada di Quran. Kalau yang pertama kali itu di ayat yang pertama. Di awal-awal surah Al-Baqarah itu ada ciri-ciri orang bertakwa itu. Ya. Orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ini ciri orang bertakwa. Ya. Ya. Ini juga perlu kita dalami ini. Jadi target kita itu takwa. Seperti apa sih orang bertakwa itu? Gitu. Kita dalami ini supaya kita tahu target kita itu kemana, kita ingin menjadi apa. Sama ibarat kita lari, ayo kita lari kemana? Lari aja, capek itu nanti. Tapi ayo kita lari kemana? Kita lari ke pasar pusat. Tahu tujuan kita jelas. Oh, ke situ kita. Maka takwa itu juga perlu kita dalami, perlu kita tahu apa sih takwa itu. Supaya apa? Supaya jelas target kita. Takwa itu apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita memperhatikan surah Al-Baqarah ini, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-muttaqin, karena takwa itu kalau kita baca di buku kafir itu seakan kata dari kata al-wiqayah, ya, dari kata waqo. Takwa itu artinya memelihara diri, menjaga diri. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjaga dirinya, orang yang tetap memelihara dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Itu orang bertakwa itu. Maka disebutkan kalau dalam khutbah Jumat, takwa dalam arti kata apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya, itu takwa. Tetap selalu menjaga diri kita, selalu taat kepada Allah SWT. Ya. Atau dalam bentuk fi'il amarnya itu ada di Quran surah 6 ayat 6 itu kata ku, atau seakan kata waqo, kata takwa, al-wiqayah. Ku, peliharalah ya alladzina amanu ku anfusakum. Ya. Hai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah dirimu. Ya, akar kata takwa itu di situ. Ya, memelihara diri. Al-wiqayah kita berhasil. Ya, muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu beriman, percaya, yakin dengan yang ghaib. Apa sih yang ghaib itu? Allah ghaib, malaikat ghaib, ya kan? Surga, neraka ghaib. Tapi dia yakin, Allah itu ada. Yakin mereka selalu mengitari, mendampingi kemanapun dia pergi. Yakin dia dengan malaikat yang selalu mencatat amal baik, amal jeleknya. Yakin dia dengan hari akhirat. Yakin dia yaumul ba'ats, bahwa nanti kita mati akan dibangkitkan lagi. Yakin dengan yaumul mahsyar, akan dikumpulkan nanti. Yakin dengan yaumul hisab, yakin dengan yaumul mizan. Dihitung nanti amalnya, ditimbang nanti. Yakin dia dengan sirat. Yakin nanti dengan surga atau
apa yang kita lakukan di dalam dunia ini akan berbalas nanti. Ini keyakinan dengan yang lain. Orang bertakwa itu orang-orang yang betul yakin dengan itu. Nah, keyakinan dia itu yakin dengan yang lain. Ya, karena dia yakin dengan yang lain itu, makanya yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Jadi salat yang dilakukan karena yakinnya kepada yang lain, berdasarkan kepada keyakinan, bukan hanya kebiasaan. Hati-hati. Salat itu bukan karena kebiasaan salat. Ya udah lama salat dan rutin salat itu rutinitas, bukan itu. Salat itu berdasarkan kepada keyakinan kita kepada Allah SWT. Allah perintahkan kita salat. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, dan menyembahnya itu dengan salat. Allah sebutkan di dalam Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, sembahlah aku. Aqimus shalah, dengan mendirikan salat. Jadi salat yang dilakukan karena itu perintah Allah. Salat yang dilakukan karena keyakinan dia kepada Allah. Salat yang dia lakukan karena nanti akan dihisab nanti dia berakhir. Nah, jadi orang yang bertakwa itu seperti itu. Dia salat karena nanti salat akan dihisab, dan bahkan salat yang pertama kali dihisab. Ya, nanti di akhirat ada hadisnya. Ya. Kemudian yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak, menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Ada sebahagian yang diminta. Min itu menunjukkan sebahagian. Ya, enggak semuanya diminta infakkan, ya, tapi sebahagian. Ya, dia berinfak karena keyakinan kepada yang lain. Ya, maka ya wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagai rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, infak di sini bisa maknanya zakat, ya, bisa mana infak, sedekah dan sebagainya. Ya, jadi infak itu maknanya. Kemudian waladzina yu'minuna ma ursila ilaika wa ma ursila min qablika, beriman kepada Al-Qur'an. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Salah satu iman kepada Al-Qur'an itu membaca yang dengan baik. Salah satu itu bisa kita tengok di Quran surah 2 ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun. Membaca dengan baik ya haqqa tilawah ulaika yu'minun, itu indikasi beriman. Jadi berusaha kita untuk membaca dengan baik itu indikasi iman itu. Ya, makanya mulai kita latih sekarang. Ya, kita kuatkan supaya apa? Supaya kita jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan apa sebagai pedoman. Itulah orang bertakwa. Ini cita-cita kita nanti. Ini yang diharapkan nanti dengan Ramadan itu. Ya, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari berbangkit, yakin dengan surga dan neraka. Nah, ini orang bertakwa. Orang yang seperti ini orang yang mendapat petunjuk. Karena suatu kita bertakwa, Allah berikan kita petunjuk. Ya. Sementara petunjuk ini yang kita dambakan. Ya kan? Itu kan selalu kita baca dari dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk. Kita minta petunjuk. Nah, dan kita bertakwa, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita petunjuk. Pasti itu. Ya, ini harapan nanti dari Ramadan. Ini goal kita nanti di Ramadan yang akan datang, insyaallah. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu bukan hanya takwa selama Ramadan, tapi takwa juga pada Ramadan. Ini gak habis waktu atau masih ada? Masih ada. Karena kalau di kami itu dari lebih ke 10 menit dari ini ada pas suruh tadi ya. Ya. Jadi takwa itu seperti itu. Ini diharapkan. Nah, ini yang perlu kita cross check. Ramadan yang telah kita lalui itu sudah menjadikan kita orang-orang seperti itu atau belum? Atau hanya takwanya selama Ramadan saja, pada Ramadan tak takwa lagi?
Sementara takwa ini kita butuhkan. Takwa itu adalah bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Makanya ayat-ayat Allah, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah untuk pulang, dan baik sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu bekal kita untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bukan di sini. Ini hanya tempat singgah sebentar. Kita akan kembali kepada Allah. Hidup kita bukan hanya di sini. Ini tempat hidup sebentar. Kehidupan kita yang kekal adalah kehidupan kita yang kedua. Karena kita ini 2 kali hidup, 2 kali mati. Ya, 2 kali hidup, 2 kali mati gitu. Kalau kita tengok di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 28 di bawah. Kalau Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana lagi kalau kubur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kamu mati, Allah hidupkan, matikan lagi, hidupkan lagi, dan kembali kepada Allah. Jadi kita telah melalui mati kita pertama dan hidup kita yang pertama sekarang. Nanti kita mati lagi masuk barzakh, masuk ke kubur, ya, barzakh. Setelah itu hidupkan lagi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian kita akan kembali kepada Allah. Tempat kembali kita cuma ada 2, surga atau neraka. Bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bekal takwa. Ya, ketaatan kita, amal saleh kita, itu bekalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga wanti-wanti ingatkan kepada kita di Quran surah Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya, takwa itu punya tingkatan-tingkatan juga ternyata. Takwa itu punya tingkatan-tingkatan juga. Maka ada bahasa apa juga, ya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Apa sih atqakum? Yang paling bertakwa. Ya. Takwa itu banyak tingkatannya. Jadi yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Bertakwa yang takwa yang sebenar-benar takwa Allah SWT. Allah ingatkan lagi kita kematian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah SWT. Kecuali kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT. Kecuali kita dalam keadaan Islam. Itu. Nah, Allah tuh sangat sayang dengan kita Bapak Ibu. Allah tuh sangat sayang dengan kita. Allah inginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya nanti untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu adalah dengan takwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu didapatkan dengan takwa. Nah, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tak ingin kita sengsara ya. Allah ingin kita beruntung. Maka Allah memberikan kepada kita 1 bulan lamanya untuk, ya, melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa itu. Itu bulan Ramadan. Di Ramadan Allah berikan kepada kita wujud sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya jangan kita sia-siakan. Makanya siapkan betul-betul diri kita untuk menghadapinya. Supaya Ramadan tahun ini Allah sampaikan umur kita ke dalamnya, kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, kita bisa maksimal melatih diri kita di dalamnya, ya, menjadi betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa selama di Ramadannya dan takwa juga pada Ramadan. Ya, jangan hanya di Ramadan saja. Seharusnya logikanya ya, datang Ramadan meningkat takwa kita. Terus takwa, datang Ramadan lagi di depan meningkat lagi. Terus meningkat lagi, terus akhirnya meningkat terus.
Harapannya seperti itu. Ya, sama kayak sekolah itu kan. Kita SD, ya, ujian nanti, tamat SD masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi gitu. Kan tidak masuk SD, tahun depan masuk SD lagi. Kan itu kan. Tahun depan masuk SD lagi kan itu kan. Nah, Ramadan itu jadi itu. Kata Ramadan bertakwa kita. Jadi orang bertakwa kita. Terus jaga itu. Nanti masuk Ramadan tahun depan takwa lagi, meningkat lagi. Harapannya seperti itu. Ya, sampai kita menjadi orang atqaq, orang yang paling bertakwa. Nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atqaq, itu kita harapkan. Menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sedikit ini bisa kita menjadi motivasi dari kita untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan tahun ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan kita bisa maksimalkan diri kita untuk beribadah di dalamnya. Pesan dari saya mungkin ya, kita baca ayat-ayat ini, karena ini ayat tentang Ramadan ini dikumpulkan dalam satu surah ya, dari ayat 183 sampai 183 sampai 188 bisa dibaca oleh kita, ya, kita pahami maknanya. Ini sebagai bekal kita. Jadi ini dibaca sebelum Ramadan. Kan banyaknya kita bahas ini kan di bulan Ramadan. Nanti kalau di bulan Ramadan itu ayatnya itu tuh, kalau Ustaz ceramah ya alladzina amanu kutiba alaihim siyam dan sebagainya, itu di bulan Ramadan. Ya. Bahkan sampai pertengahan Ramadan itu juga lagi. Ya. Seharusnya sebelumnya, seperti sekarang ini lah. Ya. Kita baca sehingga kita punya persiapan. Kita paham dulu, baru kita memasukinya. Jangan udah pertengahan nanti baru kita pahami, gitu ya. Terlambat ya. Nah, maka dari sekarang kita baca 1 bulan lamanya, insya Allah nih. Kita coba perhatikan, kita baca fikih tentang puasa dan sebagainya, sehingga kita memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi bulan Ramadan ini, berada di bulan Ramadan ini nantinya. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah itu juga salah dari pribadi saya sendiri. Afalukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita memang pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Baik Bapak-Bapak, Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.